Akhirnya gue punya kesempatan buat nyobain Redmi Note 13 Pro plus 5G nih. Tapi yang ini beda, karena ini adalah Redmi Note 13 Pro plus 5G versi Xiaomi Fan Festival Edition. Yuk kita bahas. Yang paling mencolok itu warna bodi belakangnya yang dinamain Mystic Silver. Kalau yang reguler kan adanya hitam sama ungu ya, kalau nggak salah ya. Terus, yang ini ada logo Xiaomi Fan Festivalnya guys. Logonya sekilas kayak emboss gitu, tapi sebenarnya pas dipegang tuh mulus-mulus aja nih. Unik ya? Layout kamera belakangnya sama. Ini ada 3 kamera dengan flash yang udah pakai dual tone. Terus tampilan depannya juga sama. Kamera depan model punch hole dengan AI face unlock, lalu bentuk layarnya curve dengan in-screen fingerprint sensor di bagian bawah. Ini chipsetnya juga sama, pakai MediaTek Dimensity 7200 Ultra dengan RAM 12 dan storage 512 GB. Kalau yang versi biasa tuh awalnya pakai MIUI, tapi sekarang udah bisa update ke HyperOS yang katanya udah ditambahin beberapa fitur keamanan. Sedangkan yang versi Xiaomi Fan Festival ini dari keluar boxnya aja dia udah dapat HyperOS. Beda emang dia. Secara performa, untuk penggunaan harian, buat pesan, telepon, media sosial, ini lancar lah. Apalagi udah pakai 5G. Buat yang ada coverage 5G, pasti makin lancar. Padahal mah ya, 5G emang adanya di mana? Gitu sih bedanya. Udah, videonya sampai sini aja ya. Gue dia dari main, belum. Enak aja loh. Ya enggak dong, tentu aja nggak afdol kalau HP ini cuma dipakai buat main media sosial doang. Gue udah install beberapa game, dan gue bakal ceritain pengalamannya main game di handphone yang satu ini. Yang pertama Genshin Impact bang! Untuk default setting, gue dapet kisaran 40-an FPS aja nih. So set ya, padahal gue ngerasa kalau dengan spek HP kayak gini, harusnya Genshin bisa lebih baik dari ini performanya. Entah kenapa gue ngerasa MiHoYo tuh just being MiHoYo gitu. Kayak males banget buat optimalin gamenya di HP tertentu gitu. Kan sayang gitu, spek HP udah bagus gini, tapi gamenya nggak bisa optimal. Bukan soal berat atau nggak berat gamenya ya guys ya, tapi soal optimal atau enggak di device kalian. Intinya, jangan banyak ngarep sama yang namanya Genshin di perangkat apapun, kecuali PC, di PS, sama di handphone flagship. Handphone flagship aja masih kewalahan ngelayanin dia. Tapi jangan sedih dulu. Buat kalian yang suka main Genshin, tapi entah bosen atau settingannya kurang optimal, coba mainin ini nih. Ini namanya Wuthering Wave. Gue belakangan ini lagi seneng banget main game ini. Game ini tuh mirip sama Genshin, animasinya cakep. Tapi dibanding Genshin yang lebih ke button mashing alias asal pencet attack sama dodge ida nggak perlu mempertimbangkan timing, si Wuthering Wave ini tuh lebih taktis gitu battle sistemnya. Ini gue main di default setting, dapat 60 FPS dengan grafis yang cakep banget. So far, so good. Terus game yang belakangan juga lagi sering gue mainin, eFootball. Game ini gue mainin di settingan high dengan framerate 60 FPS. Ini lancar jaya. Ini asik nih. Overall nyaman dan gak ada masalah sama sekali. Kalau kalian tim tetangganya, ini juga gue ada nyobain EA FC Mobile di handphone ini. Tapi gue sih tetap tim eFootball buat yang mobile ya. Karena FC Mobile gacanya gila-gilaan bos. Ya dua-duanya sih gacha, tapi entah kenapa FC Mobile tuh rasanya kayak lo harus pay to win banget gitu. Ada yang ngerasa juga nggak? But anyway, EA FC Mobile di sini bisa dimainkan dengan bagus, bisa jalan di framerate 60 FPS. Untuk match online juga nggak ada masalah. Game bola dua-duanya udah. Gimana dengan MOBA kesayangan kita semua? Mobile Legends Bang Bang. Ya kalau ini sih bukan optimal lagi, tapi kayaknya udah maksimal. Mentok kanan semua ini. Settingan ultra-ultra, hasilnya lancar jaya tiada hambatan. Skill gua doang emang hambatannya ya. Ya Allah, bertahun-tahun bukan naik malah turun rank. Terus game PUBG, yang nggak tahu itu kesayangan siapa itu. Kesayangan kalian bukan. Kalau iya, sayang banget karena di Redmi Note 13 Pro plus 5G ini, PUBG Mobile belum bisa jalanin 120 FPS di HyperOS. Padahal di atas kertas sih harusnya kuat lah ini. Ini bisa jadi input juga nih buat Krafton sama Tencent. Karena sekali lagi, sayang banget kalau settingannya belum optimal. Sementara handphonenya itu sebenarnya udah mendukung. Banget malah. Tapi secara umum, selama gue main PUBG di sini, itu gyroskopnya oke. Dan karena dia udah dual speaker juga nih by the way, jadi suara langkah lawan itu kedengarannya jelas dari arah mana. Ya, sekepepet-kepepetnya, kalian masih bisa ini ya, main PUBG Mobile secara serius tanpa pakai headset di handphone ini. Next, gue coba balapan guys. Dimana lagi kalau bukan di jalanan Asphalt 9. Game ini jalan dengan tampilan yang sangat fleksib ya. Gue dapat framerate 60 FPS dengan motion blur-nya juga nyala.
Terus berbagai macam efek partikel, debu, air, dapat semua di handphone ini. Intinya tampilan bagus, sama kayak tagline dari handphone ini. The flagship level experience, yoi. Dan panasnya juga adem ini, nggak panas ketika gue pakai main game di handphone ini. Kalau dari segi baterai, meskipun kapasitasnya kelihatan standar di 5000 mAh, tapi dia udah mendukung 120 watt hypercharge. Katanya ya, ngisi daya sampai penuh itu cuma 19 menit. Ini gokil. Tapi pada kenyataannya, gue belum pernah nemu skenario gue ngecharge dari 0% sampai 100%. Karena gue ngecharge sebelum 0%. Biar baterainya nggak jebol. Udah, pengen taunya gaming doang kan? Nah, udah gitu aja. Enggak lah, ada yang kurang. Kameranya belum dibahas. Ini kamera utamanya tuh nggak main-main loh. 200 megapiksel. Terus yang satunya itu ada kamera ultrawide 8 megapiksel sama kamera makro 2 megapiksel. Kalau kalian ngambil foto secara auto nih, hasilnya kayak gini nih. Secara umum, saturasi warnanya cenderung ini netral ya menurut gua. Nggak ketinggian, jadi ngasih kesan natural gitu. Untuk foto di dalam ruangan dengan lighting yang pas, hasilnya bagus dengan color temperature yang agak ke arah cool ya. Sementara untuk foto yang ini, gue nyoba foto di ruangan dengan warm lighting. Hasilnya cukup netral. Kalau di ruangan yang cahayanya terbatas, hasilnya dia kayak dinaikin gitu brightness-nya, biar ngangkat gitu. Tapi kalau masih kurang ngangkat, ada mode malam juga yang bisa dipakai biar hasilnya cukup terang. Yang gue suka tuh ya, kalau foto objek deket kayak makanan misalnya, dia fokusnya cukup bagus. Jadi point out si objeknya ini dengan baik ya. Tapi nggak enaknya, kalau terlalu deket, jadi ngeblur gitu pinggirannya. Kayaknya minimum focus distance-nya ini cukup jauh ya. Untuk foto landscape, gue suka sih hasilnya. Warna hijaunya natural, kalau mau lebih tajam lagi, pakai aja mode 200 megapiksel, biar maksimal gitu resolusinya. Karena kalau mode foto biasa, itu nggak auto 200 megapiksel gitu. Boros entar storage-nya. Ini kalau pakai yang 200 megapiksel, bisa sampai 2 times zoom, dengan hasil yang cukup imbang menurut gue. Sementara, kalau mode foto auto, itu bisa sampai 4 kali lossless zoom. Katanya lossless. Kalau foto manusia di beberapa kondisi, misal lighting kurang maksimal, kadang berasa ada halo efeknya gitu. Jadi di pinggir-pinggirnya tuh kayak terang gitu ya. Makanya di beberapa kesempatan, gue prefer pakai filter bawaan aja sekalian gitu. Selain lebih estetik dan dramatis, menurut gue, efek si halonya ini jadi lebih minim kalau pakai filter. Apalagi kalau bukan foto ramean. Mending pakai portrait aja dah. Sekalian ini cakep bokehnya. Rapih antara background dan foregroundnya. Di kamera depan, yang punya resolusi 16 megapiksel, hasil portraitnya juga cakep. Kadang bocor sih, tapi biasanya itu di low light environment lah. Kalau di mode foto auto, ini hasilnya juga udah cakep. Yang gue suka tuh, pakai filter atau enggak, hasilnya tuh kayak mirip gitu. Ini karena filternya tuh nggak too much. Ini Xiaomi tumben ya, ngasih filter yang natural banget hasilnya. Kayak bare face versus pakai complexion products aja gitu. Ada yang paham nggak tuh apaan? Bare face sama complexion product. Iya, nggak pakai make up. Ya. Ya sama, gue juga. Intinya, kalau selfie pakai filter pun bisa diatur jadi mulus nih mukanya nih. Tapi nggak berlebihan. Ini kayak gini mah kedemenan ciwi-ciwi ya. Selfie pakai ini biar kelihatan flawless dan glowing, yoi. Terus hasil videonya gimana? Jangan sampai hasil videonya jelek dong. Oh, tenang Verkuso. Gue nyoba video kamera belakang, hasilnya oke dan cukup stabil karena dia udah ada OIS-nya. Terus ini dia bisa sampai 1080, 60 atau 4K 30. Tinggal pilih lo mau pakai yang mana ya. Biru langitnya. Tuh lihat deh. Food truck Mami GM lagi. Waduh. Mami GM nih bos. Mana? Kok enak ya? Oke. Ini adalah kamera belakang dari Redmi Note 13 5G. Ini kita kok ada di genteng ya? Ini kita ada di atap. Di atap. Hai. Hai. Kamu lagi ngapain di atap? Ini seru sih tempatnya. Kita ada di atap gitu. Terus sana ada ruangan juga. Nah, view-nya ini adalah view kota Depok tercinta. Cuma pas malam sambil jalan, kadang ini berasa ada lens flare. Mirip-mirip merek buah-buahan gitu. Tapi nggak selalu sih ya. Tergantung lingkungan ketika ambil videonya tuh kayak gimana. Overall, kameranya cukup ngangkat juga di malam hari. Beda sama video kamera depan yang butuh cahaya yang cukup ya.
Kalau cahaya cukup, hasilnya bagus. In my opinion, saturasinya agak lebih rendah kayaknya dibanding video kamera belakang. Mungkin karena resolusinya juga di sini ngaruh ya. Tapi lumayan loh ini, apalagi pas malam di indoor yang low light masih bisa kayak gini hasilnya. Oh ya, kamera depan ini cuma bisa ngambil video di 1080 pixel aja. Nah, kalau ini pakai kamera depannya. Tuh, belakangnya jalan raya, terus ini tuh kayak joglo gitu. Joglo di sana tuh alun-alunnya ada di sana. Selain performa dan kamera, ada beberapa fitur lain yang perlu kalian tahu dari handphone ini. Contohnya IP68, jadinya tahan debu dan juga air. Tapi bukan berarti handphonenya nggak bisa kena debu ya. Kalau takut handphonenya kena debu, kalian bisa pakein casing bawaannya. Meskipun menurut gua kali ini Xiaomi agak aneh ya. Karena handphone ini desainnya udah dibikin beda dari yang reguler, tapi casing bawaannya tetap dikasih casing yang hitam itu. Kenapa? Layarnya juga dia udah pakai AMOLED 1,5K dengan refresh rate di 120 Hz. Jadinya buat pakai main game yang bisa sampai 120 FPS dan juga dipakai nonton, ini layarnya udah enak banget, saturasinya juga oke, warnanya vibrant, cakep. Oh iya, selain support dual SIM, dia juga bisa pakai eSIM. Ini masih langka untuk handphone di kelas harganya. Kalau kalian butuh NFC juga ada, speaker stereo juga ada yang pakai Dolby Atmos. Pengen jadiin handphonenya ini sebagai remote juga masih ada. Karena dia masih punya IR blaster tuh, kelihatan nggak? Overall untuk kelasan harganya ya, yang sekarang ada di angka 5 jutaan, kayaknya handphone ini adalah salah satu handphone yang terbaik yang bisa kalian beli di pasaran dengan performa, kamera, dan spesifikasi yang ditawarin. Ya, kalau mau dimending-mendingin sih, ya silakan aja ya. Silakan kalian mendang-mending di bawah ya. Juga boleh di kolom komentar, asal santun. Nggak masalah mau dimendang-mendingin, tapi handphone ini emang bisa jadi salah satu opsi yang bagus kalau kalian punya uangnya 5 jutaan. Mau beli yang lain juga silahkan, terserah. Bukan urusan gua sih. Oke, itu aja video kali ini. Gua Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.